Wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini antum bisa bersilaturahim ke Gubuk Ana. Ini Gubuk Ana sebenarnya. Tempat Ana tinggal lebih kurang tahun 2000 ya. 2000 Ana di sini sampai 2018. Sekarang Ana tinggal di Teluk Kuantan. Jadi yang jauh sebenarnya Ana. Iya kan? Kalau antum mungkin tinggalnya di Panam mungkin juga jauh. Tapi mungkin yang lebih jauh juga Ana. Yang lebih jauh ya. 4 jam lebih kurang perjalanan. Tadi Ana baru sampai. Kemudian sebelumnya Ana sampaikan sama beliau ini Pak Ahmad Batubara bahwa saya malam ini ke Pekanbaru karena besok itu ada undangan resmi dari MUI provinsi, mungkin agenda deklarasi ormas-ormas Islam Riau mengenai masalah penolakan RUU HIP ya. Sekaligus melawan kebangkitan komunis. Ya. Bagus lah saya pikir kan. Jadi makanya saya tadi turun ke sini. Sebelumnya saya sampaikan kalau ada waktu kita bisa santai sedikit, kita bisa kembali ngobrol, diskusi, santai saja, nggak perlu tegang-tegang amat kan gitu. Nah, dengan santai kan. Ikhwan-ikhwan yang ada di calon pengurus Korda ya, Korda PA 212 Pekanbaru Raya namanya. Jadi nanti ditambah rayanya. Jadi kalau nanti Korda PA 212 Pekanbaru Raya namanya. Nah, malam ini saya juga ada ditemani nih. Nampaknya ini Ustaz Nanang nih. Ustaz Nanang ini, Ustaz Nanang ini sekretaris kita. Sekretaris PA 212 Riau. Yang mungkin waktunya kadang-kadang ada di sini gitu kan. Nggak pernah di Japri ya. Kalau yang di sebelahnya itu nampaknya mungkin nggak asing lagi tuh. Itu toko kuansing namanya. Ya kan toko Itu dia gitu. agak berisi. Agak berisi itu. Nampak di panah belakang. Ada isinya. Ustadz Juswandi itu. Dia dosen di kampus Unilag. Ya. Baik, ikhwan nih yang dirahmati Allah, bahwa malam hari ini kita sedikit bincang-bincang mengenai persiapan koordinator daerah Korda PA 212 Pekanbaru Raya ini, bagaimana bisa terbentuk kepengurusannya. Tapi sebelum itu memang di PA 212 itu ada mekanisme di dalam proses pembentukan sebuah kepengurusan baru, sama dengan proses yang dilakukan oleh wadah-wadah yang lain, organisasi-organisasi yang lain, dengan tujuannya untuk mengokohkan sistem yang ada di dalamnya. Nah, tapi sebelum saya sampai ke sana bicaranya, mungkin antum tahu kan PA 212 ini? Perlu dikasih tahu. Iya, latar belakangnya ini, kenapa kok disebut 212? Kenapa enggak 313? Ya, Kenapa enggak Sandi Badar saja katakan gitu? Kenapa 212? Ini Wiro Sableng nih. Kan begitu tuh. Ini kan ada pertanyaan. Jadi saya mau sampaikan singkat bahwa latar belakang berdirinya persaudaraan alumni 212 atau mungkin sering kita sebut dengan PA 212. Jadi persaudaraan alumni. Pertanyaannya, ini persaudaraan alumni. Berarti ada kalimat alumni. Alumni kami ini apa alumni atau tidak kan? Gitu. Apakah memang kami boleh ada di sini kan begitu? Nah, jadi PA 212 ini berangkatnya dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi 4 tahun yang lalu, 2016, Al-Maidah 51. Mungkin kita semua sudah tahu. Nggak terasa udah 4 tahun ya? Ya. Udah setahun aja. Al-Maidah 51 dari mulai 410. 410. Jadi ketika adanya penistaan, adanya pelecehan, awalnya itu sekelompok umat dengan para ulama menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa menegakkan hukum. Itu awalnya, menegakkan hukum karena ada pelecehan.
ada penistaan satu ayat di dalam Quran, surat Al-Maidah ayat 51 itu oleh seorang pejabat publik. Nah, itu dia tuh awalnya dari situ. Tapi ketika proses itu dilakukan, disampaikan dengan bukti-bukti yang cukup, hanya yang kita minta adalah penegakan hukum. Nggak ada muatan politik, nggak ada muatan yang lain-lain, tetapi penegakan hukum. Namun proses itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Maka 410 para ulama di Jakarta dengan pertemuan yang disebut dengan Muzakarah Ulama pada saat itu, Muzakarah Ulama dan Habaib, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh ormas Islam untuk turun ke jalan. Nah, jadi 410 itu aksinya masih nggak sampai dari 50.000 jumlah yang turun untuk meneriakkan tegakkan hukum. Itu aja. Tegakkan hukum, tangkap ini atau adili penista agama. Nah, karena ini kan udah luar biasa. Nggak mungkin dibiarkan ada orang menistakan seperti itu, dan itu terang-terang dan jelas dengan bukti yang cukup. Bukan ada kemauan yang lain-lain gerakan itu, enggak. Memang kita punya kewajiban dalam masalah itu, jadi kita nggak bisa diam. Inilah yang dituntut pada saat itu. Nah, di 410 itu 411 itu 410 itu adalah 4 Oktober. Nah, 410 itu adalah 4 Oktober ketika hampir 50.000 turun ke jalan. Mungkin kenapa harus turun ke jalan? Mungkin kalau turun ke jalan itu kan teriakannya kan lebih besar. Dengan toanya lebih besar. Tadi datang baik-baik, mungkin suaranya terlalu kecil gitu kan. Nah, ketika turun ke jalan, tapi ternyata di 410 tidak memuaskan hasilnya. Akhirnya di 411, 4 November dirancang lagi namanya Aksi Bela Islam. Nah, Aksi Bela Islam kemudian dilakukan konsolidasi yang luar biasa. Nah, pada saat itu mungkin kita semua sudah tahu bahwa salah satu tokoh penggeraknya adalah Habibana Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Nah, jadi ketika beliau mengumpulkan para ulama, para kiai, para habaib, para pimpinan-pimpinan ormas Islam, tokoh-tokoh nasional, dirumuskanlah 411 itu turun kembali dengan Aksi Bela Islam. Nah, Aksi Bela Islam itu lebih kurang hampir 300, ada yang mengatakan sekitar 200.000, ada yang mengatakan 300.000 yang turun ke jalan. Tadi 50.000, sekarang sudah meningkat. Tapi ketika di 411 itu terjadi gesekan yang kita tidak duga. Karena di 411 itu sempat bentrok sedikit. Sebenarnya aksi yang dilakukan oleh para ulama dengan umat itu tidak menginginkan adanya gesekan. Karena kita yakin kalau ulama yang memimpin sebuah aksi, pasti dia akan melakukan pengawalan proses aksi itu, jangan sampai menjadi sebuah aksi yang brutal dan sebagainya. Tapi ternyata di 411 itu karena sudah sampai malam, nah, akhirnya terjadilah sedikit yang kita tidak inginkan. Nah, pada saat itu ada beberapa ulama kita yang jatuh, seperti almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, kemudian Syekh Jaber juga tumbang karena memang nggak tahan, dan saya juga termasuk orang yang ada di situ. Nah, kita memang nggak kuat itu karena memang tembakan-tembakan gas air mata itu tidak dalam posisi gas air mata standar untuk membubarkan sebuah aksi demonstrasi. Karena kan kita mengumpulkan semua selongsongan itu, ternyata di situ tertulis bahwa standar yang dipakai pada 411 itu adalah standar gas air mata yang dipakai untuk perang. Nah, kan beda tuh kalau yang membuarkan aksi demonstrasi itu kan kadang kalau ditembakkan ke bawah dia berasa asap aja gitu kan. Nah, kalau ini nggak ditembakkan ke atas dia pecah. Ketika dia pecah itu ininya itu isi di dalamnya itu asapnya itu memang pedih, berbeda. Kalau nggak kuat ya memang bisa tumbang, kalau yang nggak kuat kan. Tapi ternyata di 411 itu karena yang mengomandoinya adalah para ulama dan habaib. Nah, pada saat itulah Habib Rizik di mobil komando itu sambil berdoa dia, supaya tetap tenang, tidak ada reaksi, tetap tenang. Nah, dia tetap berdoa dan semua umat dimintanya untuk aminkan. Nah, padahal kalau kita lihat, saya melihat sendiri ketika tembakan-tembakan itu di atas kepala beliau itu
beliau tidak ada merasa pusing atau gimana. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau memang seorang waliullah itu, ya kan, artinya beliau dilindungi kan gitu. Itu kayak yang ada pada diri beliau itu. Nah, akhirnya 4.11 selesai, hasil juga tidak memuaskan dan pemerintah juga belum merespon apa yang disampaikan oleh ulama dan umat pada saat itu. Nah, akhirnya di 4.11 selesai, kemudian persiapan dengan aksi bela Islam super damai. Itulah yang dikenal dengan aksi 212. Kenapa disebut dengan 212? Karena pelaksanaan aksinya Tanggal pada 2 Desember 2016. Jadi 2 Desember 2016 itu adalah sebagai hari persaudaraan umat Islam Indonesia. Kenapa di 2 Desember itu begitu super? Karena yang hadir itu lebih kurang, ada yang mengatakan 7 juta, ada yang mengatakan 8 juta orang dari seluruh pelosok negeri kita bersama-sama datang ke Jakarta bersama dengan para ulamanya, para habaibnya untuk berjuang menegakkan hukum. Nah, itu kan mungkin antum yang mungkin ada yang pergi kemarin kan, antum pergi Nang jadi pengawas pemilu seperti Wah, pengawas pemilu. Tapi pilkada. macam-macam orang. Jadi nampak bahwa sesungguhnya umat Islam Indonesia itu kalau ketika syariatnya diinjak-injak, kalau syariatnya ini diobok-obok, mau dari latar belakang manapun mereka bisa bersatu kembali. Itu luar biasanya kita itu. Karena tadi kita nggak menduga dari semua kalangan itu. Saya melihatnya ada yang dari saudara kita Nahdlatul Ulama, ya, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari pengajian ini, yang tadinya mungkin belum cocok juga sama kita, tapi ada yang mereka satu-satu berangkat ke sana. Karena yang mereka ini datang ke sana itu bukan karena masalah Ahoknya saja, tapi ini adalah panggilan iman dari diri mereka itu. Jadi karena iman di dalam diri mereka, karena ini harus diperjuangkan, ditegakkan, mereka terpanggil, maka mereka hadirlah di Jakarta pada saat itu. Dan tidak ada sponsor. Ada orang mengatakan bahwa aksi 212 itu ada yang mensponsori, dikasihnya 500.000. Luar biasa, 500.000 kalau kali 8 juta berapa uangnya? Siapa yang punya uangnya? Nah, itu fenomena yang dibuat-buat. Tapi sesungguhnya bahwa aksi 212 adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin ada orang bisa selama ini kita siapa tokoh atau siapa orang. Sebenarnya bukan masalah Habib Rizik di situ, tapi sini adalah karena anugerah Allah tadi. Karena Allah yang menggerakkan hati-hati orang-orang beriman untuk bisa berjuang bersama-sama di Jakarta. Dan pada saat itu hitnya ketika ada santri dari Cimahi yang jalan kaki ya. Apalagi ada santri dari Cimahi yang berjalan kaki karena mereka dicegat tidak boleh bis berangkat ke sana. Nggak masalah bis nggak ada, tapi semangat mereka tetap masih bisa. Ada kaki, mereka jalan kaki. Nah, itu sebuah proses yang luar biasa. Sambutan di mana-mana luar biasa itu. Nah, ini intinya di situ. Jadi di 2 Desember itu 2016 itu itulah aksi terbesar mungkin di dunia. Karena kalau kita berkaca yang mungkin yang sudah pernah berangkat haji siapa? Kalau wukuf di Arafah itu paling banyak berapa? 4 juta. 4 juta, ada 5 jutaan. Ya kan? Ini orang satu titik bisa berkumpul lebih kurang 7 sampai 8 juta orang. Seperti apa itu? Kekuatan umat yang dilihat seperti itu. Nah, inilah yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam Indonesia itu, bahwa kita ini dalam kebersamaan itu masih sangat kuat. Nah, akhirnya 2.12 itu ya sedikit memberikan hasil perjuangan, proses dilakukan ya kan, karena saya juga sebagai saksi yang hadir pada saat itu. Kan itu hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu, kalau kita bicaranya secara fakta, misalnya begini, ini bentar lagi, setengah jam lagi udah mau masuk Jumat ini. Terus orang mau berwuduknya di mana? Mau tayamunnya mungkin saya kira nggak dapat celahnya lagi di situ. Kalau mau antri air, air yang disiapkan oleh Pemda DKI hanya berapa mobil tangki, itu pun kalau ngantri mungkin sehari besok baru selesai. Ya kan? Nah, jadi akhirnya apa? Beberapa ulama kita di panggung, kemudian mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, itu menjelang mau sholat Jumat itu, ya kan? Jadi rupanya mereka berdoa, salah satunya adalah minta air.
Nah maka di Monas itu turunlah hujan, dan hujan itu bukan hujan yang bertumpuk, jadi hujan itu berjalan sampai ke patung kuda. Jadi kita dimintanya untuk berwudu, ambil wuduknya dari langit semua. Nah itu air hujan. Nah itu yang pernah ikut di sana berarti hidupnya mengalami dia berwuduknya di dari langit, air dari langit pada saat itu. Nah akhirnya pelaksanaan sholat Jumat bisa berjalan dengan lancar dan kemudian bubar dengan bagus, dan ini membuktikan bahwa tidak ada kerusakan, tidak ada yang dirusak, tidak ada yang diinjak, tidak ada yang dipukul, tidak ada yang dihancurkan. Itu membuktikan bahwa ketika ulama dan habaib yang mengkomandoi sebuah perjuangan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau orang sebanyak itu 5 menit, 10 menit bisa dikuasai istana loh. Ya. Dekat loh, istana itu udah dekat. Kalau ingin direbut istana tuh, kalau misalnya kita dituduh paling tuh makar ya. Ini pasti mau makar, kan itu tuduhan-tuduhannya. Kalau kita mau seperti itu, ulama kita yang memimpin itu sebentar rebut itu. Atau mungkin kemarin kan presiden ini kan juga hadir itu sebentar tuh ke panggung. Kapolri hadir, Panglima hadir, kan bisa dipegang, mereka nggak bisa keluar lagi kan. Orang umatnya sebanyak itu masuknya payah. Nah, tapi memang bukan itu tujuannya. Nah, tapi kita sangat semuanya ada hikmahnya lah. Ya kan, hanya masalah satu orang harus diturunkan 8 juta umat ke sana. Nah, tapi ada hikmah lagi dari peristiwa itu, bahwa ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia itu masih kuat, masih bersatu. Jadi jangan coba-coba musuh-musuh Islam mau ganggu. Kalau masalah agama, masalah syariat, ini kalau bersatu lagi mereka keluar. Nah, itu terakhir salah satu bukti. itu. Tarik lagi ya. Ya, itu gitu. Kalau udah umat, nggak ada kita lagi. Makanya persaudaraan alumni selalu menekankan kepada kita yang bersama di dalam wasilah ini, tetap harus membangun semua hubungan di semua lintasan pergerakan. Kita tidak memisah-misahkan bahwa ini kelompoknya kan beda, ngajinya beda, fikrohnya mungkin lain, ini jangan-jangan pakainya mana nih ya, bukan. Tapi dalam bentuk kekuatan ukhuwah dengan kalimat la ilaha illallah itu yang dikokohkan. Nah makanya persaudaraan alumni itu prosesnya begitu. Jadi kita bukan menjadikan kelompok-kelompok pergerakan atau haroka yang lain atau ormas yang lain itu adalah musuh kita, sesuatu yang kita pisahkan, kita bedakan. Enggak, tapi kita bisa menciptakan kebersamaan dengan mereka, sama-sama kita berjuang bela Islam, kawal ulama, jaga NKRI. Nah itu jadi itulah persaudaraan alumni itu. Nah lalu pertanyaannya, kami nggak pernah ke Jakarta Ustaz nih, boleh kami bergabung? Ya boleh. Nama alumni itu kan hanya sekedar nama saja, ya kan? Jadi bukan berarti harus orang alumni yang ikut di sana. Siapa saja yang punya niatnya lurus, siap dia bela Islam, siap dia bela ulamanya, siap dia jaga ulamanya, jaga NKRI, silakan bisa berhimpun, bisa melakukan aktivitas-aktivitas dakwah, keumatan, kebangsaan dan sebagainya. Nah, itu persaudaraan alumni. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah PA ini dengan FPI sama? Nah ini kemarin saya selalu itu masih ada yang bertanya, saya bilang PA 212 dengan FPI hubungannya adalah mitra dakwah, mitra perjuangan. Nah, jadi dia bukan berarti sama dalam konteksnya begini nih. FPI itu dia punya anggaran dasar rumah tangga sendiri secara organisasi. PA juga punya anggaran dasar rumah tangga secara organisasi. Nah, tetapi dia tetap saling menguatkan perjuangannya dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuma yang mungkin sama jalurnya itu komandonya. Komandonya tetap kepada Habib Muhammad Rizik Syihab Shihab. Habib Rizik itu adalah komandonya. Satu komandonya di sana. Itu aja. Nah, seperti itu. Jadi kita di Riau ya, karena mungkin di Riau ini kan sudah setahun ya. Saya tuh menerima mandat tuh setahun baru bisa dideklarasikan. Jadi waktu itu penerima mandat PA 212 di Riau itu ada 3 nama, saya, kemudian Kiai Haji Muhammad Mursyid di Inhu, kemudian Molek, kemudian Ustadz Amrizal Dumai. 3 itulah kami yang mendapatkan dari pusat itu,
tapi setahun baru bisa direalisasi. Nah makanya 2019 itu akhirnya November barulah dideklarasikan PA 212 Riau di Taman Sari waktu itu. Nah ketua umum kita Kiai Haji Slamet Ma'arif turun ke sini kemudian mengukuhkan kepengurusan Riau itu. Tugas kita apa? Belum selesai. Maka kami sekarang juga untuk mengokohkan perjuangan ini membentuklah tugas kita ini namanya Korda. Jadi Korda ini adalah kepengurusan di kabupaten kota. Nah, jadi misalnya yang sudah resmi hari ini Kampar, Korda Kampar itu sudah dilantik, ya kan? 8 kabupaten lagi karena ini dampak pandemi ini ya COVID ini jadi terbatas semuanya, kita masih nunggu juga, termasuk Pekanbaru yang antum ini. Nah, yang Pekanbaru ini. Jadi harapan kita itu Korda PA 212 Pekanbaru ini bisa segera terbentuk dengan kepengurusan yang sudah saya sampaikan kemarin sama Pak Ahmad Batubara. Nah, kalau masalah siapa yang memimpin, saya kira itu adalah musyawarah antum bersama. Ya kan, siapa yang mau memimpin siapa